Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai integral. Apa itu integral? Integral adalah lawan dari diferensial atau turunan yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, misalkan saya punya fungsi fx, yakni x kuadrat. Ketika saya turunkan fungsi tersebut terhadap variabel x, maka hasilnya adalah 2x. Nah, hasil diferensial tersebut kemudian saya integralkan. 2x ini saya integralkan, maka hasilnya ketika kita integralkan, hasilnya adalah kembali ke fungsi semulanya, yakni x kuadrat. Nah, sedikit mengingatkan Anda tentang integral ya. Silahkan Anda simak ini ya. Nah, berarti turunannya adalah x kuadrat plus c. Integralnya adalah x kuadrat plus c. Nah, kembali ke fungsi semulanya. Jadi, ketika saya punya fungsi 2x, saya ulangi ya, ketika kita memiliki fungsi x kuadrat, kemudian saya turunkan, maka hasilnya adalah 2x. 2x ketika saya integralkan, maka akan kembali ke fungsi semulanya, yakni x kuadrat. Oke, selanjutnya, berikut ini adalah common function dari integral. Yang pertama adalah jika saya memiliki suatu fungsi ya, fungsi fx ya, fungsi yang memuat variabel x, maka integralnya adalah misalkan fungsi itu berpangkat n ya, n ya, xn, maka integralnya adalah 1 per n plus 1 dikali dengan x n plus 1. Jadi ditambahkan 1 setiap satu kali diintegralkan. Nah, selanjutnya contohnya adalah ketika saya punya fungsi x ya, maka integralnya adalah setengah x kuadrat. Kalau saya punya fungsi x kuadrat, maka integralnya adalah sepertiga x pangkat 3. Nah, kalau saya punya fungsi x pangkat 3, integralnya adalah seperempat x pangkat 4, dan seterusnya. Dan setiap fungsi integral itu ketika diintegralkan, ditambah dengan nilai konstantanya, yakni c. Oke, selanjutnya, jika kita mempunyai fungsi berpangkat min 1, misalkan di sini ada x pangkat min 1, ketika kita integralkan, mengikuti kaidah common function yang pertama tadi ya. Nah, seperti ini ya, xn dx berarti n per n plus 1 dikalikan xn plus 1 plus c, itu harusnya bukan dx. Nah, maka di sini ya, 1 dikurangi min 1 ya, min 1 turun ditambah 1. Nah, ini hasilnya adalah sama dengan 0, sehingga fungsi ini tidak berlaku untuk pangkat min 1n sama dengan min 1. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Jadi ketika x pangkat min 1 diintegralkan, maka hasilnya adalah ln x plus c. Selanjutnya adalah fungsi trigonometri. Misalkan saya punya fungsi fx adalah sin x, maka integralnya adalah integral sin x dx adalah minus cos x plus c. Kemudian kalau saya punya cos x, saya integralkan, maka integralnya adalah cos x, itu integralnya adalah sin x plus c. Jadi kebalikan dengan diferensial. Nah, misalkan saya juga punya sin kx, maka integralnya adalah k-nya ini ya. Anda lihat di sini k-nya adalah minus 1 per k cos kx plus c. Gitu ya. Kemudian misalkan saya punya cos kx, maka integralnya adalah plus 1 per k sin kx ya. Sin kx plus c. Jadi ya, saya ulangi lagi, kalau diferensial integral itu terbalik dengan diferensial. Kemudian Anda ingat di sini k-nya tinggal Anda 1 per
1 per K cos KX dulu. Kemudian contohnya di sini saya punya sin 3X dx, maka integralnya adalah sepertiga min cos 3X plus C. Jadi sama dengan min sepertiga cos 3X plus C. Bukan jadi sepertiga cos 4X ya. Min sepertiga cos 3X. Cos 3X-nya tetap. Dan bukan menjadi min seperempat cos 4X, bukan juga ya. Anda juga bisa mencoba kalau tan X dx diintegralkan maka hasilnya apa? Silahkan dikerjakan. Selanjutnya adalah jika saya memiliki fungsi eksponen, maka integralnya adalah seper pangkat eksponen tersebut dikali dengan eksponennya plus C. Contohnya adalah jika saya punya fungsi fx adalah eksponen min x dx, maka turunannya adalah min seper x eksponen pangkat min x plus c. Oke, selanjutnya jika saya punya fungsi eksponen kx ya, maka turunan integralnya adalah seper k eksponen kx plus c. Jadi pangkatnya tinggal dikalikan min seperpangkatnya dikalikan dengan eksponennya. Nah, di sini ada contoh, misalkan saya punya 12 dx, maka integralnya adalah 12x. Kemudian kalau saya punya 11 x kuadrat dx, maka 11-nya bisa saya keluarkan dulu, kemudian baru pangkatnya tersebut saya integralkan. Nah, ini jadinya adalah 11 per 3 X pangkat 3 plus 11C ya, harusnya seperti itu. Nah, 11C ini bisa Anda ini kan sebagai konstanta, maka tidak perlu dikalikan ya. Jadi langsung aja 11 per 3 X pangkat 3 plus K atau plus C. Ya, semuanya di sini menggunakan C ya, menggunakan konstanta nilai C. Ketika diintegralkan, semuanya ditambah dengan plus C. Kenapa kok kita harus menggunakan konstanta? Kita harus memasukkan konstanta pada integral ya. Nah, ini sedikit penjelasan dari saya. Jika saya punya 3 buah fungsi terhadap X ya, fungsi tersebut antara lain f1 adalah X pangkat 3, F2-nya adalah X pangkat 3 plus 17, F3-nya adalah X pangkat 3 plus 21. Nah, ketika kita turunkan, hasilnya adalah 3X kuadrat semuanya ya, karena konstanta 17 dan 21 itu adalah suatu konstanta. Jika diintegralkan, maka hasilnya 0, karena dia tidak mengandung fungsi X. Nah, seperti ini ya. Ketika diintegralkan, maka semua fungsinya itu tidak lagi memiliki konstanta. Berapapun nilainya, hasilnya sama. Misalkan X pangkat 3 plus 17 dengan X pangkat 3 plus 21, hasilnya sama. Ya. Jadi, berapapun nilai konstanta suatu fungsi, ketika didiferensialkan, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Akan hilang ya. Jadi, Anda harus ingat bahwa diferensial itu lawan dari integral ya. Jadi fungsi 3x itu 3x kuadrat itu kalau kita integralkan akan kembali lagi ke fungsi seperti semula, yakni x pangkat 3. Tapi kita tidak tahu kan konstantannya nilainya berapa. Jadi kita harus menuliskan nilai plus c di setiap integral. Oh iya, yang ini tadi saya kelupaan ya. Kalau Anda punya fungsi seperti ini ya, maka angkanya bisa Anda keluarkan dulu, baru baru variabel x-nya Anda integralkan. Ya, 11 itu adalah anggap ada angka itu adalah konstanta, maka bisa keluar dulu. Baru fungsinya Anda integralkan.
Selanjutnya adalah integral parsial. Integral parsial di sini dilakukan ketika suatu fungsi memiliki dua variabel, atau misalkan x-nya itu ada dua dan tidak bisa diintegralkan secara langsung, maka kita harus misalkan. Nah, seperti diferensial kemarin ya, jadi ketika ada dua fungsi, maka diferensialnya adalah u aksen v plus uv aksen. Nah, ketika integral bagaimana caranya? Jika ada fungsi f yang memiliki variabel dimisalkan uv, maka turunannya adalah v aksen. Nah, turunannya adalah ini ya, diferensial diturunkan, fungsi tersebut diturunkan, maka kita misalkan u aksen v plus uv aksen. Atau bisa saya tuliskan seperti ini. Kemudian kita kalikan semuanya dx-nya agar hilang. Kita dapatkan diferensial fungsi tersebut adalah seperti ini. Nah, setelah itu, jika kita ingin mencari yang variabel u dv, maka kita pindahkan ruas ya. Tinggal kita pindahkan ruas. Nah, atau ketika yang kita cari adalah VDU, maka bisa kita pindahkan ruas. Nah, ini adalah bentuk dari integralnya ya. VDU, integral VDU sama dengan, karena ini diferensialnya hilang, maka menjadi UV min integral U dV, dan yang U dV adalah integral U dV sama dengan UV min integral VDU. Ini adalah rumusnya ya, rumus atau fungsi dari integral parsial. Oke, contoh soalnya bisa kita simak bersama. Misalkan di sini saya punya suatu fungsi ln x dikali dengan x kuadrat dx. Turunannya apa gitu. Nah, ini bisa kita misalkan ln x adalah u. Maka turunan ln x apa? du-nya adalah 1/x dx. Turunannya itu ya. Kemudian dv-nya adalah x kuadrat dx. Integralnya berarti integral x kuadrat dx adalah 1/3 x pangkat 3. Oke, kemudian kita susun persamaan yang tadi, uv min integral vdu, sehingga uv-nya adalah ln x dikalikan dengan 1/3 x pangkat 3. Kemudian dikurangi dengan integral vdu. V-nya adalah 1/3 x pangkat 3 dikali dengan 1/3 x pangkat 3 dikali dengan du. Du-nya 1/x dx. Kemudian karena di situ ada x pangkat 3 dan 1/x, maka bisa saya coret ya, sehingga hasilnya adalah 1/3-nya dikeluarkan ya, x kuadrat dx, berarti 1/3 x pangkat 3 ln x dikurangi min 1/3 dikalikan 1/3 x pangkat 3 plus c. Nah, ini kita bisa keluarkan ya, 1/3-nya kan ada dua nih. Ini 1/3, di sini 1/3, bisa kita keluarkan ya, berarti ln x min 1/3 plus c. Ini jawabannya. Oke, bagi yang belum paham bagaimana ya saya harus menentukan nilai yang mana yang U, yang mana yang DV. Nah, di sini saya punya rules-nya ya, cara mudahnya agar integral yang Anda kerjakan itu tidak menjadi rumit. Yang pertama adalah ya, Anda ingat dulu ya, di sini rumusnya adalah UV min integral VDU. Jadi Anda harus bisa
misalkan yang U yang mana, yang V yang mana. Nah, yang pertama, jika Anda mendapati suatu fungsi dan fungsi itu terdapat logaritma ya, fungsinya ada variabel yang logaritma dalam bentuk logaritma, maka yang sebagai U-nya itu adalah yang logaritmanya. Nah, logaritma itu bisa dalam bentuk ln juga ya, ln X. Contohnya seperti ini ya, X pangkat 3 ln X dx. Maka ini harus Anda, ini biar nggak salah ya, harus Anda ubah dulu. Yang depan itu yang U, yang belakang itu dv. Nah, ln X sebagai U, X pangkat 3 dx itu adalah dv. Yang nomor 2, jika tidak ada fungsi logaritma, tapi di situ ada fungsi pangkat ya. Yang kedua itu yang ketika ada fungsi pangkat, maka yang digunakan sebagai U adalah fungsi pangkat tersebut. Misalkan X kuadrat, X pangkat 3. Nah, itu yang diambil sebagai U. Di sini ada contoh X kuadrat sin X dx, maka U-nya adalah X kuadrat sin X dx adalah dv. Oke, yang nomor 3, selanjutnya, jika tidak ada fungsi logaritma, tidak ada fungsi pangkat, namun di situ terdapat fungsi eksponen, maka yang dimisalkan sebagai eksponen adalah maka yang dimisalkan sebagai U, variabel U adalah eksponen tersebut. Nah, Anda bisa simak contoh soal berikut ini. Contohnya adalah integral eksponen X pangkat min 2 dikuadratkan ya, eksponen X dikuadratkan min minus kuadrat dx. Nah, ini caranya adalah ini tidak ada variabel selain eksponen ya, maka diintegralkan biasa, tidak perlu menggunakan integral parsial ya. Itu misalkan U sama dengan eksponen X, kemudian turunannya adalah eksponen X dx, du sama dengan eksponen X dx, du-nya adalah U dx, dimana X adalah, eksponen X adalah sama dengan U. Nah, dx-nya adalah 1/U du, itu diganti dari dx-nya. Oke, diintegralkan seperti biasa. Karena 1/U kuadrat dikalikan 1/U, maka U pangkat min 3, maka integralnya adalah sama dengan semin setengah U pangkat min 2 plus C. Ya, ini kalau kita mau selesaikan secara langsung juga bisa ya. Pada cara biasanya eksponen Kx gitu kan ya. Jadi K-nya diturunkan 1/K eksponen min Kx. Ya, ini kan seperti ini ya. Langsung, jadi yang ini langsung. Kalau mau cara dimisalkan juga bisa. Oke, saya beri contoh lagi ya. Jika saya punya fungsi X kuadrat sin X dx, saya integralkan. Nah, ini kalau ada seperti ini, ada trigonometri, kemudian ada variabel berpangkat, maka yang dijadikan U adalah yang variabel berpangkatnya. U-nya adalah X kuadrat, du sama dengan 2X dx. Kemudian dv-nya adalah sin X dx, v-nya adalah integral sin X dx atau sama dengan min cos X. Nah, tinggal Anda masukkan integral variabel integral fungsi
fungsi parsial ya, maka UV min integral V du tinggal Anda masukkan masing-masing variabelnya sesuai dengan rumus. Nah, ini ya, jadi min x kuadrat cos x plus 2, dua-duanya keluar ya, x cos x dx. Nah, ini ketemu lagi nih dengan dua variabel ganda ya, variabel x ganda, maka Anda misalkan lagi. U dv, U-nya adalah x, du-nya dx ya. dv-nya adalah cos x dx. Integral v-nya atau v-nya berarti sama dengan integral dv, yakni cos x dx sama dengan sin x. Ya, Anda masukkan ke persamaannya lagi ya, integral fungsi ganda ya, fungsi parsial. Fungsi variabel ganda sama dengan UV min integral V du. U-nya adalah X, V-nya adalah sin X min integral sin X dx. Integral sin X adalah min cos X. Jadi X sin X min cos X. Berarti X sin X plus cos X. Nah, ini adalah integral hasil dari integral X cos X dx. Jadi tinggal Anda masukkan hasilnya. X cos X kuadrat min X kuadrat cos X plus 2 X sin X plus cos X. Oke, bisa untuk latihan ya. Misalkan di sini fungsi x sama dengan x kuadrat cos x. Maka integral x kuadrat cos x dx itu apa? Silahkan Anda coba. Tadi kita sudah bahas mengenai integral perkalian ya, parsial perkalian. Sekarang integral pembagian atau kita sebut dengan integral parsial pecahan. Jadi dalam bentuk pembagian atau dalam bentuk pecahan. Ini dibagi menjadi dua, ada pecahan bentuknya baku dan tidak baku. Nah, pecahan baku adalah pembilangnya itu adalah diferensial dari penyebut. Ya, jadi diferensialnya pembilangnya adalah diferensial dari penyebut, sedangkan pecahan tidak baku ya pembilangnya bukan diferensial dari penyebut. Oke, kita coba ya satu-satu. Yang pertama adalah dalam bentuk baku. Jadi misalkan di sini ya integral fungsinya itu akan seperti ini bentuknya. G aksen itu adalah diferensialnya, Gx pangkat R itu adalah fungsi aslinya ya. Jadi turunnya integralnya adalah 1 per R per 1 ya. 1 per R1 per 1 kalikan GXR plus 1 plus C. Nah, contohnya adalah seperti ini. X kuadrat, X dibagi X pangkat 3 min 5. Nah, ini kita bisa naikkan ya, menjadi X kuadrat dikali X pangkat 3 min 5 pangkat min 1. Ya. Nah, kita buktikan apakah dia memenuhi bahwa G aksen X dikalikan Gx pangkat R. Nah, X kuadrat itu sebagai G aksennya. Nah, X pangkat 3 min 5 itu adalah fungsi aslinya. Nah, kita cek apakah X pangkat 3 min 5 adalah turunan dari pembilangnya. Turunan dari X pangkat 3 min 5 adalah pembilangnya ya. Nah, di sini ada 3 nih. Nah, kalau 3 berarti harus dikalikan sepertiga biar hilang kan. Jadi kan X kuadrat. Nah, 3X kuadrat dikalikan dengan X pangkat 3 min 5 pangkat min 1 dx. Nah, ini sudah hampir sudah mirip ya.
Oke, karena dia punya angka 3, maka saya kalikan dengan sepertiga. Jadi tiganya hilang ya. Kemudian dikali dengan 1 per min 1. Oke. Ingat ya, di situ ada pangkat min 1, berarti 3x kuadrat pangkat x min 3, x pangkat 3 min 5 pangkat 1 ya. Oke, saya jelaskan dulu ya. Jadi kalau di sini 1 plus min 1 plus 1 hasilnya sama dengan 0. Jadi kita tidak bisa lagi menggunakan itu ya. Jadi harus kita gunakan ln. Jadi sepertiga 3x kuadrat x pangkat 3 min 5 min 1 dx, pangkat 1 dx ya. Itu salah tulisnya. Berarti sepertiga ln x pangkat 3 plus 5 min 5 plus c. Coba sekali lagi ya, kita ulangi contoh soal yang lainnya. Jadi kalau ada ingat saja rumusnya ini ya. Jadi kalau pembilangnya yang atas itu adalah bentuk diferensial dari penyebutnya atau yang bawah, maka langsung aja penyebutnya diintegralkan. Kalau belum mirip, maka harus Anda miripkan, dikalikan apanya dulu nih gitu. Ya, contohnya ya. Ini saya punya contoh 8x kuadrat x pangkat 3 plus 2 dx. Maka yang pertama, cek apakah 8x kuadrat itu adalah turunan dari x pangkat 3 plus 2. Turunan dari x pangkat 3 plus 2 apa? 3x kuadrat kan ya? 3x kuadrat. Nah, x kuadratnya juga sama nih, tapi 8 dan 3-nya itu belum sama. Agar sama, maka bagaimana? Saya keluarkan ya, yang 8-nya saya keluarkan, kemudian agar sama, maka saya kalikan dengan ini ya. Jadi bisa saya ubah 3x kuadrat ya, ini 3, berarti saya bagi 3 juga per x kuadrat x pangkat 3 plus 2 dx. Nah, jadi sama dengan ln x pangkat 3 plus 2 plus c. Nah, saat ini yang satu lagi nih, kalau x pangkat 3 plus 2 dikuadratkan bagaimana? Nah, x pangkat 3 plus 2 min 2 dx ya, maka Anda ikuti rumusnya saja. Berarti kan kalau sudah mirip, ini ada lagi aksen x-nya di sini, maka gx pangkat r ya. Tinggal Anda turunkan saja ya. Bahwa hasilnya adalah 1 per r plus 1 gx pangkat r plus 1. Maka hasilnya 8 per 3 1 per min 2 plus 1 x pangkat 3 plus 2 min 2 plus 1 plus c. Oke, di sini ada contoh ya, bisa Anda coba integral x kuadrat pangkat akar 4x kuadrat plus 2 dx, integralnya apa? Nah, ingat, jika akar x kuadrat plus 2 itu sama dengan x kuadrat plus 2 pangkat setengah, kalau akar ya. Kalau akar seperakar x kuadrat plus 2, itu artinya x kuadrat plus 2 pangkat min setengah. Nah, kalau akar x kuadrat plus 2 akar 4 dari x kuadrat plus 2 itu sama dengan x kuadrat plus 2 pangkat min seperempat. Selanjutnya adalah integral parsial pecahan tidak baku. Nah, integral parsial pecahan tidak baku ini apabila pembilangnya bukan sebagai diferensial dari penyebut x kuadrat, kita cek ya. X kuadrat min 3 plus 2, min 3x plus 2, turunannya adalah 2x min 3.
Nah, ya, bukan X plus 1 turunannya. Jadi disebut dengan integral parsial pecahan tidak baku. Nah, maka penyelesaiannya, ya, penyelesaiannya ada beberapa macam bentuk penyelesaiannya, tapi kita harus cek. Nah, integral parsial pecahan tidak baku itu biasanya ya pembilang harus lebih rendah dari penyebut. Pangkatnya ya, yang pertama yang atas itu pangkatnya X, yang bawahnya itu adalah X kuadrat. Jadi pembilangnya harus lebih kecil daripada penyebutnya. Contohnya seperti ini ya, X plus 2 dibagi X pangkat 3 bla bla bla. X plus 2 itu X-nya itu pangkatnya lebih kecil daripada X pangkat 3. Ya, yang kedua, pembilang X kuadrat ini ya, lebih kecil dari penyebut X pangkat 3. Kemudian X plus 1. X ini ya, sebagai pembilang ini dia lebih kecil dari X kuadrat. Oke, yang kedua adalah faktorkan penyebutnya. Yang bawah difaktorkan menjadi faktor prima. Nah, ini contohnya ya. Misalkan X kuadrat min 3X plus 2. Anda faktorkan. Nah, di sini 2, berarti berapa dikalikan berapa, itu sama dengan 2, plus 2. Nah, berapa dikalikan berapa sama dengan plus 2, berapa dikali berapa ditambah ini ya, sama dengan min 3X. Nah, dicek, selalu mengecek faktornya, faktor primanya. Dan yang ketiga adalah faktor linier. Nah, faktor linier itu ketika pangkatnya 1A X plus B, maka penyelesaiannya adalah AX plus A, AX plus B, A per AX plus B. Kalau faktor kuadrat, ya, faktor A atau dikuadratkan ya. Ini adalah A dibagi AX plus B, ditambah B dibagi AX plus B dikuadratkan, ya. Nah, kemudian faktor, misalkan yang kelima adalah faktor AX plus B dipangkatkan 3. Berarti ada permisalan AX plus B, 1 ya, pangkat 1. B AX plus B pangkat 2. Kemudian C AX plus B pangkat 3. Yang keenam adalah faktor kuadratik. AX kuadrat plus BX plus C itu sama dengan AX plus B dibagi dengan AX kuadrat plus BX plus C. Oke, contohnya di sini sudah saya siapkan satu buah contoh untuk agar sebagai biar Anda paham ya. Langsung kita coba contoh soalnya. Di sini ada integral X plus 1 dibagi dengan X kuadrat min 3X plus 2. Kita coba selesaikan. Nah, di sini cek dulu apakah pembilangnya itu memiliki turunan sama dengan penyebut. 2X min 3 ya turunannya. Apakah sama dengan 3X plus 1? Tidak sama. Berarti di situ sudah pasti pecahannya adalah pecahan tidak baku. Kemudian yang kedua adalah karena di situ ada kuadrat, maka Anda faktorkan. Faktor dari X kuadrat min 3X plus 2 adalah, tadi ya, kita sudah ini ya, X min 1, X min 2. Nah, kemudian Anda misalkan ya, misalkan A dibagi X min 1 ditambah B dibagi X min 2. Nah, setelah itu Anda masukkan nilainya X. Oh, sebentar, Anda kalikan dulu. Anda kalikan dulu nilainya ya, masing-masing. Di sini ya, saya hilangkan integralnya. Nah, seperti ini. Nah, Anda pindah ya pembaginya itu ya. Oke, Anda pindah X min 1, X min 2 dikali dengan A X plus min 1 ditambah B X min 2. Jadi X min 1-nya bisa dicoret, tinggal A X min 2 ditambah B X min 1. Oke, sekarang Anda masukkan nilainya. Nah, X itu sama dengan
X min 2 sama dengan 0 berarti X sama dengan 2. X min 1 sama dengan 0, jadi X sama dengan 1. Nah, kemudian Anda masukkan nilainya. Untuk X min 2, X sama dengan X min, untuk X plus sama dengan 2 ya, Anda masukkan di situ ya. 2 ditambah 1 sama dengan A, 2 dikurangi 2, dikalikan B, ditambah B, 2 dikurangi 1. Nah, ini 3 sama dengan 0 ya, sama plus B, berarti B-nya adalah 3. Kemudian yang kedua, substitusikan X sama dengan 1 ya, ke dalam persamaan. X plus 1, AX kuadrat, A dalam kurung X min 2 ditambah B X min 1, ya, Anda masukkan nilainya 1. Maka Anda dapatkan A-nya adalah min 2. Selanjutnya, Anda ketahui B-nya sama dengan 3, A-nya sama dengan min 2. Anda masukkan ya. Anda masukkan lagi ke persamaan yang paling atas itu ya. Yang warna hitam itu ya, jangan yang warna pink. Kemudian dilanjutkan, masukkan nilai B dan nilai A-nya. Oke, sekarang kita masukkan, diintegralkan ya, sudah diintegralkan semua ya. Sudah dikasih tanda integral semua, kemudian kita masukkan nilai B dan nilai A-nya. Ya, silahkan Anda integralkan langsung. Nah, kalau seperti ini ya, caranya bagaimana? Itu minus ya, karena min 2 saya balik saja ya. Nah, dikeluarkan, kemudian X min 2 dx, integral 2 X min 1 dx. Ya. Di masing-masing nilainya dikeluarkan ya. Ingat, pangkat 1 berarti ln. Plus C, ini adalah hasilnya ya, solusinya. Oke, selanjutnya juga ada contoh soal lagi ya. Silahkan Anda perhatikan. Oke, selanjutnya saya sudah ada contoh soal integral X kuadrat plus 1 dibagi dengan X plus 2 dipangkatkan 3. Nah, Anda harus cek bahwa yang atas itu pangkatnya lebih kecil daripada pangkat yang bawah. Kemudian kalau ada faktor pangkat 3, di situ maka penyelesaiannya Anda ikuti penyelesaian yang telah saya tuliskan tadi ya, yang nomor 5. Ikuti saja penyelesaiannya. Untuk yang faktor 5 berarti Anda punya 3 sekarang ya. Tadi punya 2 ya, A dan B, sekarang Anda punya 3. A, B, dan C. Nah, sehingga tinggal Anda tulis saja, ikuti saja ininya, caranya. A dibagi dengan X plus 2 pangkat 1, B dibagi dengan X plus 2 pangkat 2, C dibagi X plus 2 pangkat 3. Kemudian setelah itu, setelah Anda menguraikannya ya, integralnya bisa Anda hilangkan. Nah, dipindah X plus 2 pangkat 3 dipindahkan, dikalikan semuanya ya. Oke, Anda kalikan masing-masing dengan X plus 2 pangkat 3. Ya, bisa Anda coret-coret langsung kan ya. X kuadrat plus 1, A. Ini hasilnya A, X plus 2 pangkat 2. Kemudian B, X plus 1, dan C. Nah, setelah seperti ini ya, Anda bisa memisalkan nilai-nilai dari nilai-nilainya itu ya, nilai X-nya. Atau Anda juga bisa mengambil X plus 2 sama dengan 0. X plus 2 sama dengan 0 berarti X sama dengan min 2 ya.
Nah, silahkan Anda masukkan. Kemudian Anda masukkan nilainya, X-nya. Disubstitusi seperti biasa, sehingga Anda mendapatkan nilai A, B, dan C. Oke, di sini sudah kita dapatkan C-nya adalah 5. Kemudian kita lanjutkan, memisalkan X-nya yang lain ya. Karena di sini Anda hanya punya X min 2, maka Anda bisa misalkan X sama dengan 0. Nilainya berapapun boleh, tapi lebih baik mengambil nilai yang kecil agar perhitungannya lebih gampang. Misalkan 0 atau 1. Ya, di sini Anda sudah mendapatkan nilainya ya, persamaannya ya, tinggal Anda masukkan nilai-nilainya. Kemudian Anda dapatkan nilai suatu persamaan lagi. Anda dapatkan nilai persamaan lagi. Persamaannya adalah 4A plus 2B sama dengan 4. Nah, ini 4 min 4 ya, min 4. 4A plus 2B sama dengan min 4. Kemudian ambil salah satu titik lagi, misalkan X sama dengan min 4. Kenapa kok min 4? Agar hilang nilainya ya. Ya 4 ya, jadi yang tadi penyelesaiannya min 4, jadi untuk mengimbangi biar hilang jadi min 4. Atau kalau Anda mau menuliskan yang lainnya juga nggak apa-apa. Tapi cek dulu agar bisa salah satu fungsinya hilang itu, maka saya kalikan dengan min 4 agar didapatkan fungsinya 4A. Nanti 4A-nya hilang, bisa dicoret, nanti Anda dapatkan nilai yang 2B. Kemudian setelah itu Anda eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Ya. 4A plus 2B sama dengan min 4. 4A min 2B sama dengan 12. Kemudian ditambah ya. Sehingga 2B-nya bisa hilang. 8A sama dengan 0. Min 0 plus 0 sama dengan 8. Berarti A-nya adalah 1. Kalau A-nya 1, B-nya berapa? Nah, masukkan ke persamaan lagi. Persamaan 1 atau 2. Nah, 4A plus 2B sama dengan min 4. Berarti 2B ya sama dengan min 8 dibagi 2. Sama dengan min 4. Anda sudah punya nilai A, B, dan C. Anda masukkan ke persamaan awal lagi yang integral tadi ya. A-nya 1, B-nya min 4, C-nya 5. Kemudian Anda masukkan ke integralnya masing-masing. Ya, integralnya Anda masukkan masing-masing ya. 1 integral ya dibagi X plus 2 dx. Kemudian yang kedua min 4 X plus 2 pangkat 2, 5 X plus 2 pangkat 3. Kemudian Anda integralkan masing-masing. Berarti yang pertama adalah ln X plus 2, yang kedua adalah min 4 sepertiga X plus 2, min plus ya berarti. Kemudian 5, sebentar. Min 4, 1 per min 2 plus 1 dikalikan X plus 2, min 2 plus 1, 5 dikali seper min 3 plus 1, dikali dengan X plus 3 min 3 plus 1. Maka hasilnya seperti ini ya. Oke. Min 5, 2X plus 2 dikuadratkan, ditambah C. Jangan lupa tambahkan konstanta.